Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Dan kali ini kita akan belajar mengenai pengantar logika dan algoritma. Pokok bahasan yang akan diterima dalam video ini adalah yang pertama, konsep logika dan algoritma, kemudian ciri-ciri algoritma, dan yang terakhir konsep algoritma, program, dan bahasa pemrograman. Tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah yang pertama, mengenal dan memahami logika dan algoritma. Yang kedua, mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, adalah pengertian dari logika. Algoritma sangat lekat dengan kata logika. Logika adalah kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang kemudian menghasilkan sebuah kebenaran yang tentunya dapat dibuktikan dan dapat diterima oleh akal. Logika juga seringkali dihubungkan dengan kecerdasan, di mana seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering disebut sebagai pribadi yang cerdas. Selain itu, logika juga identik dengan masuk akal dan penalaran. Sementara penalaran itu adalah salah satu bentuk pemikiran. Dan pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, logika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian algoritma. Nah, algoritma ini berasal dari seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, seorang penulis buku berjudul Al-Jabar wal Mukabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Meski demikian, terdapat beberapa definisi dari algoritma. Yang pertama, menurut Rinaldi Munir, dia mengatakan bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Menurut tim Gunadarma tahun 1988, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan suatu masalah tertentu atau suatu kelas masalah tertentu, dengan dituntut pula bahwa himpunan instruksi tersebut dapat dilaksanakan secara mekanik. Nah, dari beberapa pengertian ini dapat disimpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari tentang cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, untuk lebih mudah agar bisa memahami arti dari algoritma, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Misalkan kita ambil contoh penukaran isi dari dua gelas. Diberikan dua buah gelas A dan B, di mana gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempertukarkan isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan yang kita namakan gelas C sebagai tempat penampungan sementara.
Berikut algoritmanya. Yang pertama, siapkan gelas cadangan C. Kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C, di mana gelas A saat ini menjadi kosong. Yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A, di mana gelas B saat ini menjadi kosong. Dan yang keempat, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Nah, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi dua buah gelas ini sangat sederhana. Di sini kita gunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan dari B ke A. Inilah yang dinamakan algoritma, yaitu urutan penyelesaian sebuah permasalahan dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal sehingga menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Saat menggunakan logika, sebaiknya jangan berpikir terlalu rumit tentang sebuah masalah, karena belum tentu masalah itu serumit yang kita pikir. Pikirkan hal yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kita tidak terjebak dalam pikiran rumit yang dibuat sendiri. Meski demikian, jangan meremehkan masalah sekecil apapun, tetapi berpikir sederhana untuk menghasilkan solusi yang efektif. Dalam menentukan algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin kita dihadapkan oleh beberapa pilihan algoritma. Oleh karena itu, kita harus memiliki rambu-rambu dalam penentuan pilihan algoritma. Pertimbangan dalam pemilihan algoritma adalah yang pertama, algoritma itu haruslah benar. Artinya, algoritma akan memberikan keluaran atau output sesuai seperti yang diharapkan dari sejumlah masukan atau input yang kita berikan. Jadi tidak peduli sebagus apapun algoritma, jika memberikan output atau keluaran yang salah, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Pertimbangan yang kedua adalah kita harus mengetahui seberapa baik hasil yang dicapai oleh algoritma tersebut. Hal ini penting terutama pada algoritma yang memerlukan aproksimasi hasil, yaitu hasil algoritma yang kurang lebih hasilnya itu berupa pendekatan. Kemudian algoritma yang baik itu tentunya harus mampu memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Ketiga adalah efisiensi dari algoritma itu sendiri. Nah, efisiensi algoritma ini dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama waktu, dan yang kedua memori. Meskipun algoritma memberikan output atau keluaran yang benar atau paling mendekati, tetapi jika harus menunggu lama untuk mendapatkan hasil, misalnya berjam-jam, maka tentunya algoritma itu tidak akan menjadi pilihan yang utama. Karena tentunya setiap orang menginginkan keluaran yang relatif cepat. Begitu juga dengan memori. Semakin besar memori yang terpakai, maka semakin jelek algoritma tersebut. Nah, tujuan dari belajar logika dan algoritma adalah agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Karena suatu permasalahan yang diselesaikan dengan suatu perencanaan yang matang, tentunya akan mendapatkan solusi yang lebih optimal dibandingkan menyelesaikan masalah tanpa menggunakan suatu perencanaan. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri, sifat, struktur dasar, dan cara penulisan algoritma. Tidak semua urutan langkah penyelesaian masalah yang logis dapat disebut sebagai algoritma. Nah, menurut Donald Knuth bahwa algoritma itu paling tidak mempunyai 5 ciri yang penting, yaitu yang pertama adalah finiteness atau keterbatasan, di mana algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Yang kedua, definiteness atau kepastian. Jadi setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda atau ambigu. Yang ketiga, input atau masukan, di mana algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Keempat, output atau keluaran, di mana algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran. Dan yang kelima, effectiveness atau efektivitas, di mana algoritma harus efektif. Jadi langkah-langkah algoritma itu dikerjakan dalam waktu yang wajar.
Sedangkan untuk sifat dari algoritma itu sendiri, yang pertama tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman manapun. Dan yang keempat, algoritma dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Selanjutnya, untuk struktur dari algoritma itu sendiri, paling tidak ada 3 jenis. Yang pertama itu runtunan atau sequence. Jadi sebuah runtunan itu terdiri dari satu atau lebih instruksi, di mana setiap instruksi itu dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yakni sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya sudah selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi ini tentunya akan menentukan hasil akhir dari suatu algoritma. Biasanya, ketika urutan penulisannya diubah, maka kemungkinan besar hasilnya juga akan berubah. Yang kedua, pemilihan atau selection. Kadangkala terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Pemilihan ini yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, di mana kondisinya menjadi sebuah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah, lalu kemudian akan dilanjutkan dengan sebuah instruksi. Sebagai contoh misalnya dalam pembuatan program, misalnya pemilihan bilangan genap atau ganjil. Nah, dalam pembuatan program ini kita bisa lihat contohnya, misalkan yang pertama kita masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Kemudian yang kedua, bagi bilangan dengan angka 2. Simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Dan yang ketiga, jika nilai sisa sama dengan 0, maka kerjakan langkah 4. Langkah keempat misalnya tampilkan kata genap ke layar. Yang kelima, jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah ke-6. Misalnya tampilkan kata ganjil ke layar. Yang ketiga adalah pengulangan atau repetition. Salah satu kelebihan komputer adalah kemampuannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sama berulang-ulang kali tanpa mengenal lelah. Nah, di sini kita tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali, tetapi cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang tersedia. Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Dalam pembuatan program itu ada beberapa statement pengulangan di bahasa pemrograman, misalnya for, kemudian ada while, kemudian ada do while, repeat until, for down to do, for to do, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menampilkan huruf tertentu sebanyak n kali ke layar sebagai berikut. Pertama, deklarasikan variabel huruf untuk menyimpan karakter yang akan ditampilkan. Yang kedua, deklarasikan variabel n untuk menyimpan banyaknya perulangan. Lalu yang ketiga, deklarasikan variabel counter yang digunakan sebagai counter atau penghitung perulangan yang sudah dilakukan. Yang keempat, masukkan sebuah karakter dan simpan dalam variabel huruf. Yang kelima, masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan dan simpan dalam variabel n. Keenam, set nilai counter dengan 0. 7, tampilkan huruf ke layar. 8, lakukan penambahan counter dengan angka 1. Jika nilai counter kurang dari n, maka kerjakan langkah 6. Dan jika nilai counter sama dengan n, maka selesai. Artinya sudah tidak ada lagi pengulangan. Nah, yang selanjutnya itu adalah perbedaan antara algoritma dan juga program. Intinya di sini adalah algoritma itu merupakan sebuah urutan langkah, sementara program itu adalah kumpulan instruksi. Beberapa pakar komputer menyatakan bahwa formula dari suatu program itu sama dengan algoritma plus bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program.
algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian juga sebaliknya. Jika dihubungkan dengan program, maka pembuatan algoritma harus memperhatikan kaidah seperti: yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman apapun. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Algoritma itu dibuat untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer, dan algoritma harus diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada penerjemahan tersebut. Yang pertama, pendeklarasian variabel, pemilihan tipe data, pemakaian atau pemilihan instruksi, aturan sintaksis, tampilan hasil, cara pengoperasian compiler atau interpreter. Pembahasan yang selanjutnya adalah belajar membuat program dan belajar bahasa pemrograman. Nah, belajar membuat program ini berbeda dengan belajar bahasa pemrograman. Perbedaannya adalah kalau belajar membuat program adalah belajar tentang strategi atau cara menyelesaikan suatu masalah yang diungkapkan dalam bentuk algoritma yang mudah dibaca dan dipahami, yang selanjutnya dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Belajar memprogram bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis, di mana titik berat belajar membuat program itu adalah desain program. Sedangkan belajar bahasa pemrograman adalah belajar mengenai tata cara atau tata aturan penulisan pernyataan untuk membuat program dalam bahasa tertentu saja. Nah, tata aturan ini biasa juga disebut dengan sintaks bahasa. Sintaks bahasa ini meliputi cara mendeklarasikan variabel, cara melakukan perulangan, perjabangan, dan lain-lain. Nah, di tiap bahasa pemrograman itu memiliki aturan penulisan sendiri-sendiri, walaupun terkadang ada kemiripan antara satu dengan yang lain. Jadi titik berat untuk bahasa pemrograman terletak pada coding program. Nah, sampai saat ini terdapat puluhan jenis bahasa pemrograman. Contoh-contohnya misalnya ada bahasa assembly, Fortran, COBOL, PLI, ALGOL, Pascal, C, C++, Basic, dan lain-lain. Oke, sampai di sini saja pengantar logika dan algoritma. Dan ada tugas untuk kalian semua. Silakan dibuat. Nah, tugasnya berupa latihan soal. Jadi ada 10 nomor. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan algoritma? Kemudian, apa perbedaan antara algoritma dan program? Nomor 3, suatu algoritma terdiri dari 3 struktur dasar. Silakan disebutkan dan juga dijelaskan. Yang keempat, apa perbedaan antara program dan bahasa pemrograman? Kemudian nomor 5, buatlah algoritma tentang menulis dan mengirimkan surat. Yang keenam, buatlah algoritma mengambil uang di ATM. Yang ketujuh, buatlah algoritma tentang cara membuat kopi. Yang ke-8, buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Yang ke-9, buatlah algoritma untuk proses aktivitas dari pagi sampai malam. Dan nomor terakhir, buatlah algoritma mengenai proses menuju sekolah. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kita pada materi kali ini, dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.